Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Tolong doa pimpin oleh ketua kelasnya, Dika. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan mengecek kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, saya absen satu persatu. Adi Prasetyo, Gilang, Hadir. Misaul Karomah. Hadir. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini semuanya lengkap. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini anak-anak? Oke, kalau sudah siap untuk lebih nyaman belajarnya, coba kalian cek di samping kanan kalian, di samping kiri kalian, atau di bawah layarnya apakah ada kotoran yang berserakan. Kalau ada, silakan dimasukkan atau diambil, ditempatkan ke tempat sampahnya. Silakan dicek kebersihannya. Gimana, sudah bersih? Baik. Alhamdulillah, kalau sudah bersih, tetap jaga kebersihan supaya kita hidup sehat selalu. Oke. Ayo, sebelum kita mulai ke materi kita saat ini, Bapak mau bertanya, apakah masih ada yang ingat materi kita di minggu yang lalu? Ada yang ingat? Saya Pak, Oke, silakan. yaitu belajar tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 59. Alhamdulillah, ternyata masih ingat. Tepuk tangan dulu. Oke, adakah yang lain mau menjawab apa kandungan daripada Quran Surah Al-Maidah ayat 59? Saya Pak. Oke, silakan. Yaitu perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, di dalam Quran Surah Al-Maidah itu yaitu menjelaskan tentang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan itu kita harus berlomba, artinya kita harus semangat. Dan materi kita saat ini adalah melaksanakan khutbah atau pelaksanaan khutbah. Sebelumnya, adakah di antara kalian yang pernah menjadi khotib atau menyampaikan khutbah? Ada enggak? Belum ada ya? Oke, karena di dalam menyampaikan khutbah itu ada ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Maka dari itu kita pelajari saat ini pelajaran tentang khutbah. Oke, selanjutnya indikator dari pelajaran saat ini adalah, tolong bacakan Vicky. Jelaskan rukun dalam pelaksanaan khutbah dan menganalisis syarat-syarat sahnya khutbah Jumat. Baik, terima kasih. Sekarang yang terakhir adalah tujuan belajar kita saat ini adalah setelah belajar ini selesai, kalian diharapkan mampu. Tolong bacakan ayat. Menjelaskan rukun dalam pelaksanaan khutbah dengan benar. Baik, terima kasih. Nah, inilah tujuan kita belajar. Setelah kita belajar, diharapkan mampu seperti apa yang sudah disebutkan temannya tadi. Oke, materi ini tentang khutbah. Kita akan mempelajarinya pada saat ini. Dalam Islam, kita dianjurkan oleh Allah seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi kita, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah apa yang datang dari saya walaupun itu cuma satu ayat. Artinya kita sebagai muslim diperintahkan untuk selalu mengajak kebaikan terhadap sesama muslim yang lain. Dengan demikian maka kita termasuk salah satu orang yang bermanfaat. Di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, termasuk salah satu mengajak atau mencegah terhadap kemungkaran. Di dalam materi ini salah satu cara syiar Islam mencegah kemungkaran atau mengajak terhadap takwa kepada Allah. Di antaranya adalah melalui khutbah. Yang ini akan kita bahas di materi saat ini. Silakan kalian perhatikan. Baik. Saat ini waktunya kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi mengenai materi yang harus kalian pelajari. Silakan kalian bentuk kelompoknya dan seperti kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Silakan.
Baik, untuk mendiskusikan materi ini silakan kalian ini dibaca petunjuknya dan kalian diskusikan dengan teman-temannya mengenai apa yang sudah perintah di sini. Silakan dikerjakan. Diskusinya adalah kalian masing-masing kelompok mencari definisi dan kalian mencari apa dari syarat-syarat dan dukun-dukun khutbah itu. Ya, silakan. Atau nanti kamu di sini setelah itu gantian lain yang mana? Satu itu temannya yang satu ketiga, satu dua tiga, ini kan 4 orang. Baik, saya rasa sudah cukup waktu kalian berdiskusi karena waktunya sudah kurang lebih 15 menit. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan bersama kelompok masing-masing. Boleh saat ini kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nisa Karoma. Saya Mutiara. Saya Dika Karanda. Saya Ahmad Sigadi. Hasil dari diskusi kami yaitu tentang pengertian khutbah. Khutbah secara bahasa yaitu berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Khutbah secara istilah yaitu berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun khutbah ada 6, yaitu 1. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. Kedua, membaca kalimat syahadat. Ketiga, membaca salawat Nabi. Keempat, berwasiat takwa kepada diri dan jamaah. Kelima, membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Keenam, berdoa kepada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang saya tahu, khutbah itu salah satu bagian dari syiar Islam. Kalau dalam rangka syiar Islam, siapa saja boleh menyampaikannya. Apakah boleh khutbah itu disampaikan oleh kaum perempuan? Baik, saya coba akan menjawabnya. Iya, betul. Khutbah itu termasuk salah satu cara untuk menciarkan Islam. Tetapi, di dalam pelaksanaan khutbah ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya khotib, harus laki-laki. Maka tidak boleh kalau perempuan menjadi khotib. Apakah jawaban bisa diterima? Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oh, bisa, berarti sudah paham ya. Jadi kalau perempuan itu tidak boleh menjadi khotib karena salah satu syarat dari sahnya khotib itu harus laki-laki. Paham ya? Oke, baik, silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saatnya kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Rayhan Bentara dan ini teman saya Dika Permana Putra. Eko Purwanto. Dika Wijaya. Saya sini akan menjelaskan hasil diskusi saya tentang syarat-syarat sahnya khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk
waktu duhur. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu, boleh dilakukan dengan duduk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 3. Duduk sebentar di antara dua khutbah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eko. 4. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah sekalian. Yang 5. Tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjutkan ke khutbah kedua. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Di kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau mau menanyakan terkait dengan presentasi kelompok 2 tadi? Saya kira cukup jelas. Oke, kalau sudah jelas, baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 mengakhiri dari presentasinya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, dan saya kira pelajaran kita sudah selesai. Coba saya mau bertanya, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil belajar kita saat ini? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut yaitu salah satunya cara mensiarkan Islam adalah melalui khutbah. Khutbah yaitu berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun khutbah ada 6, yaitu membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca salawat Nabi, membaca ayat Al-Quran, dan berwasiat takwa, dan membaca doa. Alhamdulillah, sudah ada temannya yang bisa menyimpulkan hasil materi kita saat ini. Yang intinya adalah dari materi ini kita belajar tentang khutbah tadi. Khutbah definisinya sudah disebutkan dan ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyampaikan khutbah. Maka salah satu yang harus diperhatikan ketika khutbah itu adalah rukun-rukunnya. Tadi disebutkan bahwa rukun khutbah itu ada 6. Yang pertama membaca hamdalah, yang nomor 2 membaca shalawat Nabi, atau yang nomor 2 membaca kalimat syahadat, membaca shalawat Nabi, dan membaca Al-Quran, berwasiat takwa, dan juga diakhiri dengan berdoa untuk diri sendiri dan juga berdoa untuk kaum muslimin muslimat. Nah, demikian kesimpulan daripada materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Belum ditutup? Adakah yang mau merefleksi kegiatan kita saat ini? Silakan. Oke, silakan Ika. Dalam pelajaran ini saya menangkap bahwa mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan perintah agama dan termasuk perbuatan yang mulia dan utama. Oke, baik, terima kasih jika sudah merefleksikan kegiatan kita pada saat ini. Mungkin pelajaran ini sudah selesai, dan sebelum kita menyelesaikan materi ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Tolong ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena pelajaran sudah selesai, untuk mengetahui sejauh mana kalian menangkap materi pada saat ini, sekarang kalian mengerjakan evaluasi yang sudah Bapak siapkan. Silakan dikerjakan. Saya rasa sudah cukup waktu mengerjakan soalnya, dan sekarang silakan kumpulkan.